Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ganteng YouTube, YouTube-nya orang ganteng. Nah, kali ini kita akan ngebahas atau ngebuat tutorial tentang regresi linear berganda menggunakan aplikasi Diffuse. Nah, dimana di sini selain regresinya, saya juga bakal ngejelasin tentang tentang uji asumsi klasiknya. Jadi kita bahas semua di sini, regresi linear berganda, asumsi klasiknya itu dengan menggunakan aplikasi Diffuse. Nah, syaratnya apa saja sih sebelum kita mulai pengolahan datanya? Syarat yang pertama itu kalian harus memiliki datanya terlebih dahulu, atau data penelitiannya itu dalam bentuk Excel. Nah, terus syarat yang kedua yaitu kalian memiliki Diffuse-nya. Nah, di sini saya menggunakan Diffuse 9. Sebetulnya bisa pakai Diffuse, misalkan Diffuse 8, Diffuse 10, bahkan mungkin sudah ada Diffuse 11. Nah, di sini saya pakai Diffuse 9 karena menurut saya Diffuse 9 ini merupakan yang enteng tapi dia sudah lengkap, atau pembaruan dari Diffuse 8. Nah, dimana kalau di Diffuse 8 itu kalau kita pakai data panel nih misalnya, kalau kita pakai data panel di Diffuse 8 itu kita harus download dulu add-on-nya untuk melakukan pengujian MFTS. Nah, sementara di Diffuse 9 ini sudah termasuk ke dalam aplikasinya, jadi sudah terpaket. Nah, oke, untuk mempercepatnya kita langsung saja lakukan uji regresi linear berganda dengan menggunakan Diffuse. Nah, di sini saya ada Excel-nya, datanya di sini. Nah, ini kalian tinggal klik kanan, kita tunggu dulu. Nah, terus pilih Open with Diffuse. Gampang kan cara masukin ke Diffuse-nya? Nah, terus di sini ini sudah, kita naik aja. Karena kita nggak ada apa-apa, kita naik aja. Nah, oke, ini. Nah, di sini saya nggak pakai tahun ya. Saya nggak masukin tahunnya, jadi ranknya itu 1 sampai 32. Nah, kalau bisa sih, kalau misalkan kalian pakai data time series itu kalian tambahin tahun, atau mungkin bulan, atau tribulan, atau harian, atau semesteran, atau berapapun itu kalian masukin tahunnya. Nah, di sini karena ini saya contoh dan nggak pakai tahun, jadi ranknya itu antara 1 sampai 32. Karena di sini data minimal dalam penelitian besar itu minimal datanya itu 30 data. Nah, oke, kita lanjut ke tutorialnya. Nah, di sini langkah pertama itu kita kita tentukan nih Y-nya. Di sini saya Y-nya itu kurs aja deh. Jadi Y-nya kurs. Nah, langkah pertama itu kita uji normalitas terlebih dahulu. Ya, uji normalitas. Ya, uji regresi dulu aja deh ya. Kita uji regresi dulu. Caranya itu kalian klik variabel Y-nya, terus kalian tekan CTRL di di keyboardnya. Nah, di keyboardnya kalian tekan CTRL atau tahan CTRL, kemudian klik yang PDB atau X1, kemudian X2, atau di sini saya pakai suma. Nah, setelah ini kalian lepas di CTRL-nya, kemudian klik kanan di sini. Boleh juga di sini yang penting di yang biru ini. Terus pilih Open as Question. Nah, di sini C-nya ini kita pindahin ke depan kurs. Nah, karena apa? Karena si C-nya C itu merupakan konstanta. Nah, konstanta ini kan merupakan Y-nya. Terus susunan regresi itu kan Y, terus konstantanya, terus beta 1, beta 2, atau X1, X2. Oke, kalau udah ini metodenya udah square, tetap klik OK. Nah, setelah seperti ini kita bisa melihat nih pengaruhnya nih, nilai koefisiennya. Ini nilai C-nya ini nilai konstanta. Jadi konstantanya itu berapa? Terus ini koefisien dari B atau beta 1, dan di sini koefisien dari X2 atau beta 2. Nah, kalau kalian melihat seperti ini kelihatan berpengaruh dan nggak berpengaruhnya itu kalian bisa dilihat secara langsung gitu, tanpa kalian harus menghitung tabel terlebih dahulu gitu.
Jadi kalian bisa langsung nebak nih, wah ini berpengaruh nih. Caranya yaitu kalian lihat probabilitasnya. Nah, kalau probabilitasnya ini kurang dari alfa atau kurang dari nilai alfa kalian atau kurang dari 0,05 atau 0, ya tergantung kalian pakai alfanya. Jadi kurang dari alfa itu otomatis dia pasti berpengaruh. Saya katakan itu pasti berpengaruh. Kita lihat tes statistiknya aja di sini sudah besar gitu. Jadi otomatis dia pasti berpengaruh. Oke. Nah, terus di dalam uji regresi ini sendiri yang bisa dilihat dari sini, ini kita bisa dapat persamaan regresinya di sini. Ini nilai beta 0, beta 1, beta 2 atau ini konstanta, ini koefisien X1, koefisien X2. Terus di sini ada T statistik. Nah, nanti T statistiknya ini sendiri nanti kalian bisa dibandingkan dengan nilai T tabelnya. Nah, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka artinya dia berpengaruh. Dan sebaliknya, jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, dia tidak akan berpengaruh atau tidak berpengaruh. Nah, terus kalian juga bisa melihat dari R2 atau adjusted R2 di sininya nih. Ini kalian bisa melihat nilai koefisien determinasi dan koefisien korelasinya di sini. Terus kalian juga bisa melihat probabilitas di probabilitas ini, F statistiknya nih. Nah, F statistik ini kan untuk uji simultan atau uji secara keseluruhan atau uji F. Nanti kalian bisa bandingin dengan F tabelnya. Nah, itu berarti, tapi menurut saya sih ini pasti berpengaruh karena di sini nilainya itu 200. Jadi otomatis berpengaruh karena besar. Nah, kita kan sudah dapat nih regresinya nih. Nah, sebelum kita jadi kita jangan dulu tenang kalau regresi kita bagus nih, karena biasanya suka ada permasalahan juga gitu. Walaupun regresinya berpengaruh, tapi biasanya ada permasalahan. Permasalahannya apa? Yaitu ada pada uji asumsi klasik. Nah, sebelum uji asumsi klasik itu kita harus uji kenormalan data atau uji normalitas. Nah, caranya yaitu kita klik view, terus pilih residual diagnostik, terus pilih histogram normalitas. Nah, ini untuk uji normalitas. Oke. View, kita balik lagi ya, tadi ada salah. Nah, di sini histogram normalitas. Nah, kita bisa melihat nilai Jar-Kubera. Nah, Jar-Kuberanya ini biasanya, bukan biasanya, nilai Jar-Kubera ini dibandingkan dengan chi-square tabel. Kita langsung aja ya, kita buka di Excel aja nih, biar kalian belajar kalian gimana caranya ya. Kita bandingin ya, kita cara nyari nilai JB, kita bandingin itu, kita cari chi-square tabelnya terlebih dahulu. Ini untuk nyari chi-square tabel. Nah, itu caranya itu sama dengan terus di sini probabilitas nih. Nah, itu probabilitas penelitian kalian. Kalau saya biasanya pakai 0, terus degree of freedom. Nah, degree of freedom ini derajat bebas atau N-K. Nah, di sini itu coba saya lihat data saya itu, saya menggunakan 32 data. Terus K-nya itu jumlah variabel atau jumlah variabel keseluruhan. Jadi saya kan variabel keseluruhannya X-nya 2, Y-nya 1, berarti kan 3 kan. Nah, jadi 32 dikurangi 3 berarti 2. Nilai chi-square tabelnya itu 42,55. Coba kita bandingkan dengan si nilai Jar-Kuberanya. Nah, di sini Jar-Kuberanya ini 0,8, jauh banget kan. Jadi dia otomatis
otomatis dia lolos normalitas. Nah selain itu kita bisa ngebandingin si probabilitas. Nah kalau probabilitas itu lebih dari nilai alfa, dia datanya pasti terdistribusi normal. Nah jadi datanya ini sendiri ini sudah kelihatan normal. Nah terus cara cepatnya gimana sih Bang? Atau Kak atau siapa gitu? Ini cara cepatnya kalian bisa lihat di sininya nih, distribusi normal. Nah kalau distribusi normal biasanya di sininya merata nih. Nah ini kan di sini ada yang di tengahnya besar, bawahnya kecil, kecil. Nah kalau misalkan nggak normal itu biasanya numpuk di sini satu atau di sini satu, ya. Itu biasanya yang nggak normal. Oke, udah paham uji normalitas? Kita lanjut ke uji apa ya? Biar kita satu paket aja di sini biar enak. Kita uji, kita print name dulu aja ya, kita simpan ya. Print name. Ini uji normalitas. Nah di sini itu kalian nggak boleh pakai spasi ya. Kalau pakai underscore bisa, tapi kalau pakai spasi nggak boleh. Oke, silakan. Nah sekarang kita uji apa ya? Uji hetero. Nah, uji hetero itu kalian klik view, terus pilih residual diagnostik, terus pilih heteroskedastisitas. Nah di sini saya biasanya pakai yang white. Oke. Nah di sini, nah kita bisa lihat di sini di yang kedua ini. Nah jadi kalian bisa bandingin antara obs R square ini dengan chi square tabel, dan di sini kita bisa bandingin dengan nilai probabilitas kita. Nah sudah kelihatan kan tadi nilai chi square kita kan 42. Nah kita bandingin dengan si ini dengan obs R square, ini otomatis lebih kecil. Jadi kalau nilai obs R square itu lebih kecil daripada chi square tabel, itu berarti dia otomatis bebas heteroskedastisitas, dan nilai probabilitasnya itu lebih dari alfa. Nah di sini itu kita pakai alfanya 0,05. Nah di sini 0,08, otomatis lebih dari kan, walaupun cuma beda 0,3 tapi tetap dia lebih dari. Jadi otomatis dia terbebas dari heteroskedastisitas. Nah dia kalau kurang dari 0,05 atau kurang dari alfa, dia berarti terkena heteroskedastisitas. Please name. Kita uji hetero. Nah, terus selanjutnya itu kita uji apa ya? Uji autokorelasi. Oke, untuk uji autokorelasi kita kembali lagi ke view, terus residual diagnostik, terus pilih serial correlation LMR. Nah ini like-nya tetap 2, terus klik OK. Nah di sini ini sepertinya terkena hetero lagi, terkena autokorelasi. Kenapa bisa kelihatan terkena autokorelasi? Ini kita ngebandinginnya ini sama dengan kita ngebandingin si chi square si uji hetero kan. Nah dimana kita bandingin dengan apa tadi, dengan obs R square dengan nilai chi square tabel, dan probabilitas dengan nilai alfanya. Nah dimana di sini kalau kita lihat obs R square ini pasti lolos gitu ya. Tapi kita lihat probabilitasnya di sini. Nah probabilitas ini sendiri ini nilainya kecil, lebih kecil dari nilai alfa kita. Dimana alfa kita itu kita pakai 0,05. Sementara di sini probabilitasnya itu 0,02. Nah berarti dia pasti lebih kecil dong daripada 0,05. Nah otomatis dia terkena autokorelasi. Nah kalau kalian terkena autokorelasi itu sendiri, ini kalian bisa coba dengan mengurangi atau menambah data. Jadi dikurangi datanya coba, atau ditambah datanya. Itu biasanya lumayan efektif lah. Apalagi ini bedanya cuma dikit, 0,03 0,03 doang. Biasanya ini gampang banget gitu. Cuma kalian tinggal tambah atau kurang
tentang data aja ini bisa biasanya ya. Oke, kita beri name uji ini karena untuk korelasi ya, ini karena kita belajar jadi saya jelasin aja semuanya. Oke, kita balik lagi ke kita estimasi profit. Nah, di sini kan kita regresinya kita belum simpan nih. Nah, di sini kalau misalkan kita penasaran nih, ini kan Bang berpengaruh nggak sih, kok bener nggak sih dari probabilitas itu bisa kelihatan bahwa dia tuh berpengaruh. Kita coba cari nilai P hitungnya sama F hitung. Coba P hitung, caranya itu sama dengan PIMI ya. Terus probabilitas, terus DF atau degree of freedom itu tadi kita 2. Nah, di sini kita dapat nilai P hitungnya itu 2,04. Nah, bisa kita bandingin kan P statistik kita atau P hitung kita itu lebih besar daripada nilai P tabelnya. Oh, ini bukan P hitung ya, P tabel. P tabel. Nah, jadi otomatis di sini kan kita dapat P tabelnya itu 17,102. Di sini 6,47. Nah, otomatis dia kedua-duanya ini berpengaruh gitu. Karena nilainya itu lebih besar daripada nilai P tabel. Oke, paham? Nah, selanjutnya yaitu kita uji F nih. Nah, kita cari dulu F tabelnya. F tabel. Caranya itu sama dengan FIMI. Bedanya kalau sama P itu TIMI, kalau dia FM. Nah, ini kita pakai 0,5. Nah, degree of freedom pertama itu K-1. Jadi jumlah variabel dikurangi 1. Kita kan jumlah variabelnya itu 3, dikurangi 1 berarti 2. Nah, terus degree of freedom 2 itu baru N-K. Jangan kebalik ini. Ini kebanyakan kebalik gitu di F tabel ini. Makanya datanya biasanya salah kalau kayak gitu. N-K itu berarti tadi 29. Oke. Nah, kita dapat nilai F tabelnya itu 3,32. Nah, kita bandingin di sini kan 218,2008. Jauh banget kan? Jadi otomatis dia berpengaruh. Oke. Sampai sini pada paham kan? Oke, kita belum simpan ini ya tadi ya. Kita print, kita name. Ini uji apa tadi ya? Uji regresi aja deh. Berdata. Oke. Nah, di dalam asumsi klasik masih ada satu lagi yang belum kita teliti atau belum kita uji. Apa itu? Nah, kita belum menguji multikolinearitas, di mana di sini itu biasanya fatal gitu, uji multikolinearitas. Karena multiko itu berarti terdapat hubungan antara X1, X2 atau ada hubungan antara variabel independen, baik itu X1, X2, X3 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan ada hubungan berarti dia nggak boleh, karena dia itu bakal terjadi 2 tahap regresi atau terjadinya pengaruh terhadap si X1 dulu baru terhadap Y. Itu multiko. Nah, syarat multiko itu nilainya itu kita bisa melihat dari nilai korelasi matriks. Nah, jika nilai korelasi matriks itu melebihi dari 0,8 menurut Gujarati ya, itu dia berarti lebih dari 0,8 itu berarti dia terkena multiko. Sementara kalau kurang dari 0,8 berarti dia terbebas dari multiko. Nah, oke, kita coba aja ya. Di sini kan kita X-nya itu pakai PDB dan suku bunga. Nah, di sini kita tandai dulu PDB, terus kita klik CTRL lagi, terus klik suku bunga. Nah, selanjutnya kenapa sih kursnya ini kita nggak masukkan? Karena dia itu variabel Y-nya. Jadi yang kita uji itu cuma X-nya. Jadi kita ngelihatnya itu ya pengaruh X-nya, pengaruh antar X-nya, nggak ngelihat pengaruh dari ke Y-nya. Karena kan yang kita cari kan pengaruh Y itu dari regresi itu. Tapi kan kita mau nyari dulu nih, apakah ada hubungan antara X dengan X
Oke, kita saksikan. Nah, kita kalau udah gini, kita bisa klik quick, terus pilih grup statistik, kemudian pilih correlation. Nah, di sini listnya ini juga bisa kita edit nih. Kalau misalkan kita lupa gitu masukin satu variabel, kita bisa edit di sini, menambahkannya. Kalau udah kayak gini, kalian klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Nah, kalau misal kita bisa kayak apa ya, kayak belajar kalau di pramuka tuh apa ya, candi apa gitu, saya lupa nih. Jadi ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, di sini ini kenapa dia 1.0? Karena dia ke variabel itu sendiri. Jadi kita nggak usah dilihat ini, karena dia itu ya pengaruh terhadap variabel dia sendiri gitu. Makanya dia 1 di sini. Nah, sementara di sini nih, nah di sini berarti suku bunga terhadap PDB, dan di sini ini PDB terhadap suku bunga. Otomatis nilainya pasti sama. Nah, yang dilihat itu nilai si ininya nih, korelasi matriksnya. Nah, di sini kan dia 0,29. 0,29 itu pasti kurang dari 0,8. Otomatis dia terbebas dari multikolinearitas. Nah, kalau misalkan di sininya 0,82 atau 0,9 atau 0,81, dia otomatis lebih dari 0,8 itu terkena multiko. Nah, di sini itu karena dia kurang dari 0,8 berarti dia terbebas dari multikolinearitas. Nah, di sini untuk uji multiko itu bisa solusinya itu ketika kalian terkena multiko, kalau misalkan hanya sekitar 0,81, 0,80,9 atau 0,82, kalian bisa coba untuk transformasi data atau mungkin bisa kurang atau tambah data. Nah, sementara kalau misalkan kalian di atas 0,85 atau 0,90 ke atas, itu saya rekomendasikan lebih baik ganti salah satu variabel. Nah, itu karena itu sangat susah sekali untuk pengujian, untuk benerin datanya. Sementara kalau misalkan di range 0,80 sampai 0,82an itu masih bisa kita otak-atik dengan cara ya seperti itu, tambah data, tambah tahun, tambah data atau kurang data, atau misalkan kalian bisa juga dengan transformasi data menggunakan learn atau low. Oke, kita freeze, kita name di sini namanya multiko. Oke, nah berarti kita udah dapat semua dong nih. Tadi kan uji T udah, uji regresi udah, uji T udah, uji F udah, uji multiko udah, uji normalitas udah, uji hetero udah, uji autokorelasi udah. Nah, kita dapat simpulkan bahwa penelitian ini sebetulnya masih belum beres. Kenapa masih belum beres atau data ini masih belum beres? Karena dia masih terkena asumsi klasik, di mana yang terkena asumsi klasiknya ini adalah autokorelasi. Jadi penelitian ini nggak bisa dilanjutkan kecuali kalian benerin dulu datanya, misalkan tambah tahunnya, atau misalkan kalian bisa juga dengan transformasi data itu untuk mengatasi autokorelasinya. Lebih baik sih ditambah atau kurangkan aja deh, karena biasanya nggak terlalu signifikan kalau dari situ, karena ya tadi itu cuma beda 0,03. Oke, udah paham semua kan tentang regresi linear berganda dengan menggunakan X-use dan asumsi klasiknya. Gampang banget kan untuk pembelajaran kali ini? Ya oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ilmu dan bakti kuberikan, adil dan makmur kuperjuangkan. Salam ganteng konsul. Dan salam ganteng YouTube. YouTube-nya orang ganteng. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video tutorial berikutnya.